Keluar dari dosa cemar. Refleksi pagi 1543. Bagaimana kecenderungan hati dan perilaku dari orang fasik yang tidak takut Tuhan? Ini petunjuk dari Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Saudara-saudara, karena hati dan pikirannya memang jahat, maka segala apa yang diinginkan orang fasik pun pastilah jahat. Hulu sungai yang tercemar pastilah akan membawa air yang telah tercemar itu ke hilir sungai. Di dalam kejahatan hatinya, orang fasik tidak akan peduli dengan kepentingan sesamanya, karena ia pada dasarnya memang tidak mengasihi sesamanya. Segala sesuatu semata-mata hanya akan diarahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Segala cara tidak tabu untuk dilakukannya, asalkan tujuannya tercapai. Saudara-saudara, karena dosa, manusia akan lebih tertarik untuk melakukan apa yang cemar. Seperti helikopter yang pasti akan jatuh karena tarikan gravitasi bumi bila tidak ada daya baling-baling yang mengangkatnya. Demikian juga dengan diri manusia. Tanpa pertolongan Tuhan dan belas kasihannya, maka manusia pastilah akan tertarik jatuh oleh gaya gravitasi dosa yang menyengsarakan manusia, bahkan membawa kepada kematian kekal. Hanya melalui pertolongan daya baling-baling kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus sajalah kita akan dimampukan untuk bisa terbang tinggi untuk makin dekat dengan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, niscaya kita binasa dalam dosa. Karenanya, marilah kita keluar dari dosa cemar melalui penebusan Kristus. Rendah hati menerima teguran. Refleksi pagi 1544. Bagaimana cara belajar orang naif yang tak berpengalaman dibandingkan dengan orang yang bijak dan berbudi? Ini petunjuk dari Amsal 21 ayat 11. Hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Saudara-saudara, orang yang naif, tidak berpengalaman, dan suka mencemooh sering harus belajar dari pil pahit hukuman karena ia tidak mau ditegur. Bila ditegur, ia malah menjadi tersinggung dan marah besar. Hukuman akan menjadikannya lebih bijak. Tidak demikian dengan orang yang bijak dan berbudi. Ia akan berbesar hati untuk menerima teguran dan ia akan belajar memperbaiki kesalahannya dengan segera. Ia justru akan berterima kasih bila ia ditegur. Saudara-saudara, bila kita mau belajar dengan rendah hati menerima teguran, maka kita akan bertambah bijak. Hanya saja, kalau kita tetap mau mengeraskan hati dan sama sekali menutup telinga untuk nasihat dan teguran, maka kita akan menerima konsekuensi dari kebodohan kita itu, baik itu berupa hukuman ataupun berupa pengalaman buruk yang menyakitkan. Contoh Raja Manasye dari kerajaan Yehuda di 2 Tawarikh 33 ayat 10-13 yang dihukum Tuhan dengan keras, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Syukurlah bahwa Raja Manasye mau merendahkan dirinya dengan sungguh sehingga Tuhan memulihkannya. Karenanya,
Marilah kita menjadi bijak dengan kerelaan menerima teguran. Mari kita hindari kebodohan dan menjadi bijak. Menghindari hukuman maut. Refleksi pagi 1545. Di dalam Amsal, yang disebut dengan orang fasik adalah seorang yang tidak takut Tuhan dan suka melakukan kejahatan. Bagaimana keadilan Tuhan dinyatakan kepada orang fasik ini? Mari simak Amsal 21 ayat 12. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Saudara-saudara, orang fasik pastilah tidak akan terluput dari hukuman Tuhan, karena Tuhan mengetahui dan memperhatikan segala pikiran dan tindakan jahat mereka. Kalaupun orang fasik itu berhasil menyelubungi kejahatannya di mata manusia, mata Tuhan tetaplah melihat segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Segala kejahatan orang fasik pastilah akan mendatangkan hukuman Tuhan. Tanpa pertobatan, tidak akan ada pengampunan. Saudara-saudara, Roma 6 ayat 23 telah menyatakan bahwa upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal ini tentu saja merupakan penegasan bahwa di dalam sifat kemahaadilan Allah, dosa memang pasti akan mendatangkan maut. Karena manusia tidak berdaya dalam dirinya sendiri untuk keluar dari jerat maut, maka Allah memberikan anugerahnya, yaitu jalan keluar dari dosa melalui darah penebusan Yesus Kristus. Hanya melalui penebusan Yesus Kristus inilah kehidupan kekal dibukakan bagi mereka yang mengimaninya. Oleh sebab itu, marilah kita hindari penghukuman Tuhan melalui pertobatan dan iman percaya dalam Yesus Kristus. Marilah kita selalu hidup dalam pengampunan Tuhan.